preventif dan Pak Duha, sebelumnya Pak Duha, maaf kita maaf potong sejenak karena kita harus melihat konferensi pers dari insiden di Lanut insiden Halim di Halim Perdana Kusuma tadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman media yang dengan jerih payah, susah payah menunggu. Kira-kira tadi pagi ada kecelakaan satu pesawat F-16 TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi Tempur Sergap 1643. Pada saat pesawat itu melaksanakan rolling untuk take off, penerbang melihat ada sesuatu malfunction, yaitu warning light-nya menyala. Warning light menyala itu akan diikuti oleh indikasi lainnya. Dan indikasi itu dari pelaku sebagai penerbang melihat ada dua indikasi yang menyala, yaitu hidrolik dan elektrik. Penerbang dengan kecepatan untuk take off tapi belum kecepatan untuk lepas landas melaksanakan abort take off dengan idle, throttle, dan melaksanakan full brake. Namun kemungkinan terjadi hidrolik itu ada trouble, kemungkinan ada kebocoran dari hidrolik sehingga brake-nya itu tidak maksimum. Karena sistem braking dari pesawat ini menggunakan hidrolik. Karena tidak maksimum, daripada dia lewat dari runway, dan kita semua teman-teman tahu kalau sudah lewat runway banyak perumahan, banyak tempat penghunian, dia mengambil action dengan memutar pesawat itu, dan pesawat itu headingnya atau arahnya kembali. Tapi karena pesawat ini masih full bahan bakarnya, terjadinya percikan-percikan api baik di engine, terjadilah kebakaran itu. Namun di dalam keprihatinan ini saya juga menghargai pilot dengan actionnya tidak mengakibatkan korban yang lainnya, tapi penerbang itu sendiri dengan cepat keluar dari pesawat dan mengalami sedikit percikan kebakaran di tangannya dan sedikit ada di punduk sini. Tapi tadi saya sudah melihat sendiri ke rumah sakit. Alhamdulillah dari penanganan dokter yang begitu cepat dan penerbang tersebut sehat walafiat, dan sekarang mungkin teman-teman juga bisa menengok, silakan, dan tidak ada masalah. Mungkin itu statement dari saya kejadian yang tadi pagi untuk pesawat F-16 TNI Angkatan Udara nomor 1643. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media, saya persilakan. Ya, dari media mana? Yang tengah dulu. Pakai. Selamat siang, saya Andre dari Kompas TV. Ingin bertanya, apakah pesawat Sukhoi F-16 ini merupakan salah satu F-16 maksud saya merupakan salah satu pesawat yang diturunkan untuk pengamanan konferensi Asia Afrika, dan apakah nanti ada penggantinya yang untuk konferensi Asia Afrika? Kita tahu bahwa akan dimulai pada hari Minggu nanti. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Saya langsung jawab saja bahwa itu untuk keamanan Konferensi Asia Afrika betul sekali. Nah, kita akan melihat, mengevaluasi dengan segera yang penggantinya mungkin nanti dari Iswa Yudi, ya, F-16 yang dari Iswa Yudi. Jadi untuk sementara yang dari Pekanbaru yang jenisnya sama, yaitu CD, akan kita hold dulu untuk penyelidikan. Mungkin yang lain? Silakan dari yang ya, dari net ya. Apa? Ya, silakan. Saya Farah dari Raja Wali Televisi. Pak, saya mau tanya pertama, TNI AU kan akan berencana mengganti F-5 dan penggantian itu direncanakan akan F-16 lagi ataupun Sukhoi. Apakah dengan kecelakaan ini apakah TNI AU akan lebih berat ke Sukhoi atau seperti apa? Dan yang kedua, boleh dijelaskan kondisi yang beredar, informasi yang beredar bahwa F-16 ini adalah hibah ataupun bekas atau seperti apa Pak? Mohon dikoreksi lagi kondisi dari F-16 dan saya dengar ini adalah bentuknya barangnya bekas. Apakah nanti kemudian di kedepannya TNI akan membeli barang bekas lagi atau ada kebijakan selanjutnya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab. Betul sekali, kita ada rencana untuk penggantian pesawat F-5 Tiger dengan dua hasil kajian kita, antara Sukhoi 35 atau F-16 tipe 70 Viper. Tadi pertanyaannya, dengan kejadian ini apa kita akan membeli lagi F-16 yang bekas? Ini udah jelas sesuatu pengalaman ya, introspeksi, dan mudah-mudahan teman-teman bisa membantu ya kita membeli pesawat yang baru ya, jadi tipe 70 itu baru ya, kita mudah-mudahan jangan sampai beli lagi F-16 yang bekas. Terjawab ya, Raja Wali dari TV One. Silakan. Mungkin hampir sama dengan RTV tadi, Ramlan dari TV One. Apakah hibah tersebut mempengaruhi kinerja dari pesawat F-16 dan rencananya F-16 tersebut akan digantikan dengan pesawat lain jenis apa untuk mengingat KA sebentar lagi akan dilangsungkan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab. Ini program penambahan 24 pesawat F-16 ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ini tetap akan tetap berjalan karena ini sudah program, sudah kontrak dan sudah kita bayar. Hanya kita akan lebih mengevaluasi dengan ada pengalaman ini, kita akan mengevaluasi. Nah, sehingga dengan kejadian yang tadi pagi pun penerbang melaksanakan abort karena pesawat F-16 sebelumnya yang kita miliki itu ada drag chute. Ya, ada drag chute sehingga kalau abort walaupun hydraulic fill kita bisa mengeluarkan drag chute. Nah, yang baru dari Amerika ini belum ada drag chute. Sehingga alhamdulillah tadi beritanya mungkin dengan kejadian ini 2 bulan kemudian akan dipasang drag chute. Dan pesawat untuk KA ini tadi sudah saya sampaikan tetap akan diganti dengan F-16 yang dari Iswa Yudi. Dari Kompas, ya, koran Kompas. Izin Mas Iwan dari Kompas, koran. Mau menanyakan untuk F-16 kita yang fleet pertama pengadaan tahun 89-90 itu yang total berapa unit, yang serviceable berapa, terus yang hibah yang mulai tiba tahun lalu, hibah total berapa unit, dan upgrading dari blok berapa ke blok berapa, dan tingkat kesiapan terbangnya S2-nya berapa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang tahun 89-90 yang pernah kita gunakan itu sudah 25 tahun ya. Sudah 25 tahun dan sampai sekarang antara 6 sampai 7 yang masih serviceable karena itu sistem rolling pemeliharaan. Sedangkan yang baru datang ada akhir September 2014
itu 5 pesawat. Dan 5 pesawat itu sekarang serviceable 2 pesawat. Tapi dengan ada kejadian ini, yang lainnya akan kita evaluasi dulu. Kita akan tetap mengganti dengan pesawat-pesawat yang pertama datang, yang 8990 yang kita miliki. Bagaimana? Yang baru datang yang kalau rencana keseluruhan kan 24 pesawat. 24 pesawat. Tapi yang baru datang 5 pesawat. Terjawab dari Kompas. Dari Berita 1. Ya, nanti. Ya, selamat siang Pak. Mario dari Berita 1. Kita mau nambahin pertanyaan tadi terkait dengan pesawat yang sejenis F-16 yang tipenya sama. Apakah kondisinya akan dikandangkan dulu sementara karena dipakai yang di Surabaya? Yang kedua adalah kita perlu tahu apakah tadi kan simpang siur tentang penerbangnya. Kalau nggak salah dia adalah yang cukup lumayan bagus. Boleh kita tahu profil dari penerbang tadi? Terima kasih. Jadi penerbang Letkol penerbang Firman ini penerbang ya saya sampaikan karena Firman ini langsung murid saya juga waktu di Jogja. Ya, pada saat itu saya komandan skadronnya di Jogja. Ini penerbang yang profilnya bisa dikatakan kedua terbaik. Ya, kedua terbaik. Dan kalau masalah kecelakaannya tadi saya sudah sampaikan, ini hanya di tangannya dikit. Jadi kebakarannya itu bisa dikatakan totalnya 11%. Nah, tapi penanganannya dengan cepat sehingga tadi sudah seger. Jadi teman-teman saya undang juga, silakan lihat di Rumah Sakit Halim. Nah, mungkin bisa jalan-jalan juga dengan Pak Firman nanti, jadi tidak masalah kalau penerbangnya ya. Tapi kalau masalah pesawat, yang tadi sudah saya sampaikan lagi, ya tidak mungkin lah untuk ke depan kita insya Allah membeli lagi yang bekas. Ya. Tetap tipenya jelas kita tadi saya sampaikan, tipe F-16, kalau F-16 ya tipe 60-70 kata. Ya. Pak. Oh tidak, jadi program itu dengan kejadian ini kita tadi dengan cepat mengevaluasi dan alhamdulillah sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi lagi pada pesawat ini kalau melaksanakan abort ada drag shoot. Nah ini langsung 2 bulan kemudian bulan Juni tadi saya disampaikan oleh Aslok itu akan dipasang drag shoot. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan sudah tidak terjadi lagi. Pak, ya. Silakan. Izin Pak, saya Randi Media Indonesia Pak. Terkait pesawat hibah ini kan pesawat F-16 ini kan hibah. Lalu bagaimana perawatannya selama ini? Sebenarnya yang kedua, umur pesawat tempur itu ekonomisnya berapa Pak? Karena kan kita tahu F-16 ini dibuat tahun 80 sehingga 2015 ini sudah 35 tahun. Dan yang ketiga terkait suku cadang ilegal yang pada saat itu sedang ramai-ramainya, apakah ini F-16 juga termasuk menggunakan suku cadang ilegal tersebut? Lalu bagaimana hasil evaluasinya Pak? Terima kasih. Jadi begini ya, pesawat ini sudah program ya, jadi sudah kontrak, sudah bayar. 24 pesawat ini tidak ada pesawat itu dikatakan bahwa ini sudah lama, sudah tidak bisa terpakai ya. Pesawat ini sudah dimodifikasi, sudah di-upgrade ya, jadi layak untuk dipakai ya, serviceable itu pasti kita pakai. Tapi sekali lagi pesawat itu kan buatan manusia ya, pasti suatu saat adalah kekurangannya. Ada kebetulan pesawat ini pada saat mau rolling take off dia ada malfunction ya, ada kerusakan dari pesawat itu sehingga action pilot untuk melaksanakan abort. Kalau berbicara masalah di media ribut masalah ilegal spare part, itu spare part tidak ada spare part pesawat tempur ilegal di sini ya, tidak ada. Itu mungkin pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat transport dari mana, itu sudah kita evaluasi dan apabila ada satu pun atau berapapun jangankan sampai terlibat,
baru ikut-ikut saja misalnya sih jelas akan kita tindak tegas ya. Kalau masalah yang itu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Kalau pesawat ekonomis yang paling ekonomis untuk pesawat tempur dengan sistem pemeliharaan yang terjadwal segala macam itu sampai 30 tahun itu masih bagus. Sampai 30 tahun. Contohnya nih pesawat F-16 kita yang tahun 89 sampai sekarang masih bagus kan. Karena setiap saat udah terjadwal. Ada terjadwal pemeliharaan ringan, sedang, berat. Ada Falcon startnya. Jadi semua udah terjadwal dengan baik. Ada satu lagi? Ya, terakhir ya. Ya. Saya Ilham dari Jawa Pos terkait program ini. Apakah ada sistem ganti rugi dari Amerika begitu? Pertama, yang kedua terkait kejadian ini, apakah kemudian ada evaluasi terhadap proyek ini yang kemudian akan mendatangkan secara total 24 pesawat. Terima kasih. Ulangi yang pertanyaan kedua dong. Yang kedua, apakah akan ada evaluasi untuk proyek secara keseluruhan untuk pengadaan 24 pesawat ini? Oke, terima kasih lah. Kalau yang pertama bukan ganti rugi, kita lihat ya. Kita lihat di kontraknya segala macam. Apabila ini masih insurance, masih waranti, masih apa, udah pasti Amerika tidak akan diam, pasti akan menggantikannya ya. Terus yang berikutnya, ini sudah saya sampaikan tadi. Dengan kejadian ini ada pengalaman ya, kita evaluasi itu. Kita evaluasi, makanya jelas penyelamat untuk melaksanakan abort itu sudah tadi saya sampaikan, bulan Juni insya Allah dipasang drag suit. Ya, jadi kita udah evaluasi itu. Dan saya sudah sampaikan juga kepada para staf, hasil evaluasi penyelidikan ini harus segera. Karena sebelum pesawat-pesawat yang berikutnya datang. Jadi saya minta segera sehingga bisa di-upgrade atau diperbaiki sebelum datang ke sini. Sekali lagi terima kasih saya kepada teman-teman media yang sudah begitu bekerja keras dan dapat mendampingi saya sehingga masalah ini saya minta untuk tidak ditindaklanjuti yang di luar dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa demikian tadi informasi dari konferensi pers dari Marsdia Agus Supriyatna. Beliau adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dan tadi mengatakan bahwa sampai saat ini TNI Angkatan Udara masih terus menuntaskan penyelidikan dan pilot yang mengendarai F-16 sudah dalam keadaan stabil dan tengah dirawat. Seperti itu.